Halo mahasiswa STI Surakarta, di mana saja berada. Di sesi ini akan kita bicarakan terkait dengan praktek cost accounting. Nah, di pertemuan ketiga ini akan kita bicarakan tentang konsep biaya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan teori tentang biaya dan akuntansi biaya sebagai sebuah penerapan dari konsep biaya. Nah, di dalam simulasi praktek ini bagaimana nanti sistem perhitungan biaya dan akuntansi biayanya. Nah, ketika apa? Sebuah aktivitas usaha itu melakukan proses produksi ya, baik itu nanti pesanan atau produk massal. Nah, tentunya ketika sudah kita dapatkan terkait dengan teori, di dalam praktek ini di kasus 2.1 di sini ada PT Dika Sinar Abadi ya, di mana sebuah perusahaan yang membuat berbagai komponen alat listrik. Ada transaksi ya selama bulan Juli 2022 tanggal 1 transaksi 1 sampai 11 ini ya, ada beberapa transaksi yang nantinya secara akuntansi pencatatan berdasarkan akuntansi biaya itu bagaimana. Nah, ketika kemarin sudah kita pahamkan tentang konsep dari biaya ini, nah di kasus 1 ini akan kita simulasikan ya, untuk apa? Akuntansi biayanya. Nah, bagaimana ketika di dalam aktivitas usaha itu ada pembelian bahan secara kredit misalnya. Nah, bagaimana bahan itu digunakan untuk proses produksi, baik itu bahan itu ketika bahan itu langsung diproduksi, kemudian bahan itu tidak langsung diproduksi. Nah, ini secara akuntansi bagaimana pencatatannya. Nah, hampir sama ya prosesnya ketika kita mencatat di jurnal umum atau siklus akuntansi kalau kita bicara di akuntansi keuangan. Nah, begitu juga ketika kita bicara di akuntansi biaya, pasti ada yang namanya siklus akuntansi biaya yang nantinya ada transaksi-transaksi terkait dengan pemakaian akan bahan, pembelian akan bahan, kemudian ada biaya tenaga kerja baik langsung maupun tidak langsung, lalu ada biaya overhead pabrik. Lah, ketika transaksi-transaksi itu muncul harus dilakukan pencatatan dulu. Nah, yang outputnya nanti akan menjadi sebuah laporan keuangan atau laporan akuntansi biaya berupa apa? Laporan rugi labanya atau laporan hasil produksinya. Nah, itu yang akan kita simulasikan di kasus ini. Nah, tentunya Anda harus baca dulu ya terkait dengan kasus ini, kasus 1 sampai 11 untuk kasus 2.1. Nah, kalau ada pembelian bahan secara kredit, otomatis apa? Bahan yang ada di dalam perusahaan itu bertambah. Kalau kredit berarti apa? Secara pencatatan berarti ada utang usaha atau utang bahan dan yang nantinya akan dicatat di dalam jurnal umum ini. Nah, akan kita sambung nanti di kasus kedua ketika apa? Kasus 1 itu sudah Anda lakukan pencatatan sesuai dengan transaksi yang terjadi sampai dengan transaksi yang ke-11. Lah, ini nanti akan kita kupas atau kita kerjakan lebih lanjut ketika kita ada di ruang praktek. Terima kasih.